Tuhan Yang Maha Kuasa. Segera segel tulang peri saya, agar saya dapat menyelesaikan masalah ini segera. Ahin memiliki pil ilahi untuk melindunginya. Kekuatan kacau dalam pedang yang menyegel tulang peri tidak akan merusak inti dalamnya. Setelah kedua pasukan menarik diri, saya akan menjelaskan kepadanya ketika kita kembali. Dalam hidup ini Ahin hanyalah bencana dalam takdirmu Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda mungkin ingin menghindari saya, tetapi saya mengejar Anda seperti lelucon. Tidak ada gunanya. Hati-hati Tuhan Yang Maha Kuasa. Lakukan. Berhenti. Gu Jin, Ahin sudah dihukum dengan api suci di platform eksekusi naga. Tulang perinya hancur. Dia tidak bisa bertahan dari pedang ini. Ah Jin. Kemudian, Murid gunung Dade Ahin. Tulang peri. Segar. kita tidak akan bertemu lagi. Jangan. Gu Jin. Inti dalamnya hancur. Yuan Qi, sarungkan pedangmu. Pedang roh primal. Sarungkan. Ayan, jangan. Ahin. 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 Yin Ah. Ahin.
Apakah kamu baik-baik saja? Yan Shuang dan King Yi. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka belum bangun. Tapi jangan khawatir. Luka di tubuh mereka sedang perlahan sembuh. Ini hanya untuk memperbaiki kekuatan spiritual mereka. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Kerajaan peri memiliki sejarah yang panjang. Mereka akan pulih cepat atau lambat. Kamu baru saja meminum pil transformasi ilahi. Itu belum menyatu dengan inti batinmu. Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Aku membuatkanmu kue kacang hijau. Bolehkah aku masuk? Aku ingin berbicara denganmu tentang Ah Jiu. Apakah itu baik-baik saja? Tuan Ilahi. Upacara peringatan untuk Kaisar Lan Feng telah berakhir. Tanpa pelaku dihapus, bagaimana yang salah meninggal dapat beristirahat dengan damai? Maafkan aku karena gagal memenuhi kebaikan Tuan Ilahi. Aku belum menguburkan Lan Feng di makam pedang, tapi masih menyimpan peti mati di Aula Lingyu. Kejahatan iblis itu sangat parah. Bahkan menghancurkan bentuk iblis dan menghancurkan inti iblis. Bukanlah hal yang tidak mungkin. Di bawah guntur misterius 9 langit, akan ada jawaban. Kalau begitu, Huashu dipersilakan. Ah Yin. Masalah Hong Yi menyangkut kerajaan peri dan iblis. Kamu harus berhenti campur tangan. Tapi, Aku masih memiliki urusan lain yang harus ditangani. Chang Kue. Kamu bawa Ah Yin kembali untuk beristirahat. tidak perlu. Maka aku akan pergi. Kamu baik-baik saja? Di mana Hong Yi? Tuan Ilahi. Dia teledime berkelusi dengan Karajan biarkan rubah iblis itu melarikan diri. Tapi kamu masih melindunginya seperti ini. Tuan Ilahi. Ah Jiu bukan. Pelaku sebenarnya di balik pembantaian di Gunung Daze. Kakak Xian Shan. Talisman transmisi suara yang dia tinggalkan. Aku telah menemukannya. Dia sendiri yang mengatakan Ah Jiu dikendalikan oleh setan. Itulah mengapa dia menarik petir langit untuk memadamkan lampu 9 bintang. Semua itu demi konflik Peridemon. Maka biarkan semua orang mendengarnya. Talisman transmisi suara sekarang hancur. Bagaimana aku bisa membuatmu mendengarnya? Tanpa bukti bagaimana kita bisa mempercayaimu. Hari ini di atas panggung Qinglong, di bawah petir misterius 9 langit. Jika benar ada setan itu akan terungkap. Tapi sekarang tepat saat kebenaran akan terungkap. Kamu membiarkan rubah demon pergi. Bukankah itu kontradiktif? Aku jelas melihat energi setan melarikan diri dari menara pengunci peri. Tidak ada lagi energi setan pada Hong Yi. Jika kita menggunakan petir misterius 9 langit, bukankah itu kematian yang tidak adil? Kebenaran akan ditutupi. Dewa. Pembalasan besar Lan Feng masih belum terbalas. Pelaku yang menyakitinya dibiarkan pergi oleh Ah Yin. Huashu tidak punya tempat untuk menyuarakan ketidakadilan dan kebenciannya. Aku dengan sungguh-sungguh meminta Dewa untuk memberikan keadilan kepada Lan Feng dan aku. Tolong Dewa. Tolong Dewa lihat kebenarannya. Adapun energi setan melarikan diri dari menara pengunci peri. Apakah ada orang lain yang melihatnya? Tidak. Hanya aku. Sendirian. Kamu tidak percaya padaku. Aku benar-benar melihatnya.
Aku berasal dari Gunung Daze juga. Ah Yin adalah murid dari Gunung Daze kami. Semua hal yang berkaitan dengannya akan ditangani oleh Gunung Daze kami. Dewa, apakah kamu masih ingat janji apa yang kamu buat kepada Huashu? Ini adalah tanda mewakili janji itu. Di masa depan jika yang membutuhkan bantuan dari Gujin, berikan token ini. Gujin pasti akan membantu tanpa ragu. Kamu bilang, selama itu keinginanku, kamu pasti akan memenuhinya. Benarkah? Benar, memang begitu. Jadi hari ini, aku meminta Tuan Dewa untuk menepati janjinya. Untuk menghukum peri berdosa Ah Yin dengan keras. Aku dengan sungguh meminta Tuan Dewa untuk menghukum Ah Yin dengan keras. Tolong Tuan Dewa hukum dia. Dia bersalah. Tapi seperti yang aku katakan, semua hal yang berkaitan dengannya akan ditangani oleh Gunung Daze. Bolehkah aku bertanya pada Gunung Daze? Bagaimana kalian akan menangani Ah Yin? Pelepasan Hong Yi oleh Ah Yin adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan secepatnya. Ah Yin akan dikurung di aula persenjataan. Dan setelah setengah bulan di platform King Long dia akan dihukum, dicabut status perinya. Dan selanjutnya dikurung di Istana King Chi. Dilarang memasuki dunia peri dan iblis. Sampai Gunung Daze memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Meskipun Ah Yin dan aku memiliki ikatan sebagai sesama murid, kami hanya orang yang lewat di 3 dunia. Aku tidak memihak padanya. Aku harap kalian semua tidak berspekulasi lebih jauh, dan menyebabkan lebih banyak gosip dan perselisihan. Aku sudah jelas memberitahumu untuk tidak ikut campur dalam hal ini lagi. Dan kamu juga jelas berjanji padaku. Aku tidak akan lagi menggunakan metode membakar inti dalam untuk menyelamatkan orang lain. Ah Yin, binatang pengembun air. Hidup ini rapuh. Berhenti menyakiti dirimu sendiri. Di matamu, apakah aku hanya orang yang lewat? Benarkah? Bahkan jika aku adalah binatang pengembun air yang rendah, bahkan jika ketulusanku padamu tidak layak disebutkan, tapi kita telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Anda seharusnya tidak meragukan saya. Itu hanya kenangan Ah Jin. Segala hal tentang Ah Jin, bagi saya hanyalah kembang api yang berlalu, sudah lenyap. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kepada Ah Yin, Ah Jin adalah dia, dari lahir hingga sekarang, dalam hidupnya yang singkat. Yang paling penting, selama saya sadar, saya akan tetap di samping Anda, lahir dan berubah di depan mata Anda. Kami telah mengalami segalanya bersama. Kami telah melalui hidup dan mati. Siapapun bisa meragukan saya, tapi Anda tidak bisa. Mengapa saya tidak bisa? Apa yang menghentikan saya? Baik itu terhadap Anda,
atau kepada orang lain. Saya hanya bisa menilai berdasarkan fakta kejadian hari ini. Jika saya memihak Anda hanya berdasarkan kata-kata Anda, bagaimana itu bisa adil? Sebagai dewa sejati, bagaimana saya bisa meyakinkan semua orang? Saya benar-benar tidak berbohong. Saya menemukan kata-kata terakhir kakak laki-laki saya. Jiu benar-benar bukan pembunuhnya. Tentang insiden panah perlindungan roh di Istana Surgawi, bukankah Anda mengatakan apapun yang terjadi Anda akan percaya pada saya? Mengapa Anda tidak percaya pada saya sekarang? Ini bukan tentang apakah saya percaya Anda atau tidak sekarang. Apakah saya percaya Anda? Tidak penting. Bagaimana bisa tidak penting? Jin. Berhenti memanggil saya Jin. Nama Jin telah hilang bersama Gunung Daze. Mungkin jika saya tidak menemukan telur binatang pengembun air itu di lembah terlarang Gunung Daze, hal-hal akan berubah berbeda. Apakah Anda menyesalinya? Saya telah menyesalinya. Dari hari ini seterusnya, berhenti ikut campur dalam perseteruan antara alam peri dan iblis. Tetap tenang di Istana Qingqi. Chang Kue, kamu tinggal di sini untuk melindunginya. Aku akan pergi ke alam iblis. Yang Divine Lord, apakah kamu berpikir untuk pergi ke klan rubah? Tapi aku tidak berniat menangkap Hong Yi. Melainkan tiba-tiba terpikir olehku di dunia ini. Selain Hong Ruo dan Hong Yi, ada rubah berekor 9 lainnya, King Lin. Semua dewa peri, selamatkan Divine Lord. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam matriks iblis? Dia mengendalikan energi iblis ini. Bukankah itu di tangannya Fire Phoenix Jade yang dicuri oleh klan iblis? Dari Divine Lord. Pasti dia melepaskan energi iblis dan merencanakan melawan Divine Lord. Guru almarhumku pernah berkata, jika Fire Phoenix Jade menyerap kekuatan ilahi dari dewa sejati, itu bisa membuka penghalang Nine Abyss Hell. Tidak akan kamu berhenti. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Aku. Divine Lord, hati-hati. Itu Yin, menggunakan energi iblis dan Fire Phoenix untuk menyerap esensi ilahimu. Diam. Baru saja melihatnya dengan jelas. Apakah alam iblismu bermaksud bersekongkol dengan alam iblis dan mendukung tirani? Yin Pasty Bukan Iblis. Divine Lord. Malapetaka ini pertujuan membuka penggalan Ninebis. Untungnya kami menemukannya tepat waktu. Pastinya dia diam-diam bekerja sama dengan alam iblis, memicu perang. Diwa and tidak boleh mentolerir ini. Bukan begitu. Aku merasakan getaran dari Fire Phoenix Jade dan menemukan tempat ini. Aku melihat dewa. Esensi ilahinya diserap oleh energi iblis. Aku tidak tahu mengapa aku bisa masuk ke dalam matriks iblis. Tapi kata-kataku benar.
Fire Phoenix Jade ada di sini. Aku kembalikan sekarang. Alasannya tidak jelas. Jangan salahkan. Semua bicaralah dengan hati-hati. Fire Phoenix Jade sangat penting bagi klan dan bagi kehidupan Little Phoenix Lord. Dan hanya Little Phoenix Lord yang bisa merasakannya. Kamu hanya binatang peri. Berani membuat klaim tanpa dasar? Ahin memang bisa merasakannya. Aku bisa menjaminnya. Sekarang Fire Phoenix Jade telah dikembalikan. Seharusnya tidak ada masalah dengan kembalinya Feng Yin. Dewa, Anda baru saja berkata, Fire Phoenix Jade dicuri oleh King Lin dari alam iblis. Tapi sekarang mengapa itu muncul di tangan Ahin? Dan Fire Phoenix Jade adalah artefak ilahi. Mengapa itu bisa dengan mudah menyerap esensi ilahi Anda? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu dikendalikan oleh energi iblis. Dan tadi Ahin mengendalikan energi iblis untuk menyerap esensi ilahi Anda. Semua melihatnya dengan jelas. Bagaimana para peri bisa percaya bahwa dia tidak mempraktikkan sihir iblis? Ahin memang bisa memurnikan energi iblis. Adapun alasannya, aku tidak bisa mengatakan. Dewa, apakah Anda bersikeras membela Ahin sampai akhir? Tidakkah Anda takut dia akan bekerja sama dengan iblis? K3 alam semesta. Jika kamu melindunginya karena perasaan pribadi, bagaimana kamu bisa membuat Kaisar Lan Feng tenang? Sebagai dewa, bagaimana kamu bisa membuat 3 alam semesta mempercayaimu? Aku adalah binatang pengembun air. Jadi aku bisa memurnikan energi iblis. Ahin, Jika kalian tidak percaya, ujian akan membuktikannya. Bisa dibayangkan di dunia ini, binatang pengembun air masih ada. Karena kamu adalah binatang pengembun air. Lalu mengapa menyembunyikan wujud aslimu? itu aku. Aku yang sengaja menyembunyikannya. Hanya karena aku takut orang-orang yang berniat jahat akan menyakitinya. Inti dari binatang pengembun air tidak hanya bisa memurnikan energi iblis, tapi juga menyembunyikannya. Jika dia masih menyimpan energi iblis dalam dirinya, itu akan sangat berbahaya bagi alam peri. Ahin adalah murid dari Gunung Daze. Aku mengikuti perintah guru. Aku harus merawatnya. Jika kamu tidak mau membawanya ke alam peri, tidak apa-apa. Aku akan membawanya kembali ke istana kolam murni. Dewa, kamu dan Ahin adalah kakak beradik. Dalam situasi yang panas, melindunginya bisa dimaklumi. Tapi aku mohon Dewa, meski bukan untuk keamanan 3 alam semesta, pertimbangkan juga reputasi sekte kamu. Bencana Gunung Daze dimulai karena dia. Jika kamu melindunginya hari ini, apakah kamu tidak akan menodai nama baik Gunung Daze? Aku memohon Dewa untuk bertindak adil. Tolong Dewa bertindak adil. Panggil petir misterius untuk memastikan kedamaian alam peri kita. Dengan kekuatan spiritual Ahin saat ini, apakah dia menyimpan energi iblis atau tidak? Dia akan dihancurkan oleh petir misterius. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mendorongnya ke kematian? Tolong Dewa Agung bertindaklah adil. Panggil petir misterius. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku lebih baik menghadapi hukuman ilahi karena merusak sumpah ini. Bencana ini karena kamu makhluk pengembun air ini bertindak semaunya, melekat pada dewa muda, delusi dan melebih-lebihkan diri sendiri. Kamu harus maju dan membawa bencana ini padanya. Tahukah kamu mengapa dewa muda menolak untuk melihatmu sekarang? Semua ini karena jatuhnya Gunung Daze. Semua karena kamu. Aku berani bertanya. Bagaimana seharusnya Gunung Daze menangani Ahin? Jika aku tidak meninggalkan Gunung Daze, mungkin aku bisa menghentikan semua ini.
Aku bersedia menerima hukuman petir misterius. Untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Ahin. Tidak perlu Raja Merak terburu-buru mendesak Dewa Yuan Qi. Kesalahanku hanyalah milikku sendiri. Aku tahu aku bersalah. Dan aku akan menanggungnya sendiri. Aku tidak akan menghindar dari tanggung jawab. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan sektaku Gunung Daze. Jika Raja Merak terus menghina sekteku, hari ini aku siap mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi nama Gunung Daze. Dewa Yuan Qi. Ahin melepaskan Hong Yi dari menara pengunci peri, menyebabkan tragedi hari ini di tanah raksasa. Ini adalah kesalahan Ahin. Aku mengaku bersalah. Tapi jika kamu bilang aku telah berubah menjadi iblis, merencanakan melawan Gunung Dade menyakiti dewa, aku tidak mengakui kejahatan ini. Dan aku tidak akan pernah mengakuinya. Tuhan Yang Maha Kuasa mohon berikan hukuman petir misterius. Hanya ini yang bisa membuktikan ketidaksalahanku. Setelah hukuman ini, peristiwa dan perselisihan masa lalu benar dan salah tidak boleh melibatkan Gunung Daze dan Kaisar Yuan Qi. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kau tidak mengerti kata-kataku tadi kan? Cukup. Jika kau bersikeras pada penjelasan, baiklah. Binatang pengembun air pada dasarnya lemah. Ia membutuhkan asuhan gunung pengembun awan. Aku akan menyegel tulang dewinya. Dan menggunakan pedang roh primal untuk memotong gunung pengembun awan. Untuk memblokir jalan mundurnya. Dengan cara ini tidak peduli jika dia membawa energi iblis. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apakah kau puas dengan ini? Tapi kau ingin menghancurkan gunung pengembun awan. Aku bersedia dihukum, sungguh. Pedang roh primal. Tunggu. 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 Aku bersedia dihukum Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku benar-benar bersedia. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mohon. Kau tahu betapa pentingnya gunung pengembun awan bagiku. Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mohon. Hukuman telah ditetapkan. Tidak ada lagi diskusi. Aku mohon. Aku mohon. Tidak. Jangan. 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 Jangan.
Ah Jin. Jangan panggil aku Ah Jin lagi. Nama Ah Jin telah hilang bersama dengan Gunung Daze. Jika aku tidak mengambil telur makhluk pengembun air itu, apakah hasilnya akan berbeda? Apakah kamu menyesal? Aku sudah menyesal. Meskipun Ahin dan aku memiliki ikatan dari sekte yang sama, dia hanyalah orang yang lewat di tiga alam. Dewa. Segera segel tulang dewaku. Agar aku bisa menyelesaikan masalah ini segera. Ahin memiliki pil dewa untuk melindunginya. Kekuatan kacau di dalam pedang yang menyegel tulang dewa tidak akan merusak inti dalamnya. Setelah kedua pasukan menarik mundur, aku akan menjelaskan padanya ketika kita kembali. Di kehidupan ini Ahin hanyalah bencana dalam takdirmu dewa. Kamu mungkin ingin menghindariku. Tapi aku mengejarmu seperti lelucon. Tidak sepadan. Jaga dirimu dewa. Lakukan. Berhenti. Gujin, Ahin sudah dihukum dengan api suci di platform eksekusi naga. Tulang dewanya hancur. Dia tidak bisa selamat dari pedang ini. Ah Jin. Lalu, Murid Gunung Dade Ahin. Tulang dewa. Segel. kita tidak akan bertemu lagi. Jangan. Gujin. Inti dalam hancur. Yuan Qi sarungkan pedangmu. Pedang roh primal. Sarungkan. Ayan, jangan. Ahin. 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 Ahin.
Dewa muda. Berhenti memanggil. Cap jiwa sudah tidak berguna lagi. Ah Yindia. Dewa muda. Dewa muda. Aku baru saja membuat permintaan. Pasti akan terkabul. Indah sekali, ayo ke sana. Indah sekali. Cepat buat permintaan. Lihat ke sana. Indah sekali. Ya, Ayo pergi. Lihat. Jika kita bisa hidup seperti ikan dengan dua sirip, mengapa takut mati untuk menjadi sepasang burung cinta di langit? Ah Yin. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku suka kamu. Menikahlah denganku, maukah kamu? Aku mau. Maaf. Maaf. Dewa muda memiliki esensi ilahi dewa yang sebenarnya dan kekuatan kekacauan. Bahkan setelah bencana besar seperti itu, dia seharusnya tidak terbaring di tempat tidur. Sebelum ini, dia kehilangan rekan seperguruannya dari Gunung Daze. Sekarang dia kehilangan kekasihnya. Organ dalamnya semua terbakar. Ah Yin. Ah Yin. Ah Jin. Ah Yin. Ah Yin. Ah Yin. Ah Yin. Goro. Dewa muda. Ah Yin ada di dunia bawah. Yuan Qi. Kamu terlalu sombong. Aku hanya ingin membawanya kembali. Aku bisa merasakan dia di sini. Tepat di sini di dunia bawah. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus melewati istana Zhongling terlebih dahulu. Guru, jangan lanjutkan. Tubuhmu. Tidak bisa. Penggelen API adalah penghalang yang dibuat oleh dewa leluhur. Bahkan dewa sejati sekalipun. Setelah menyentuh api, tidak hanya tubuh yang akan terbakar, tetapi bahkan roh primordial akan terpengaruh. Aku tidak bisa peduli lagi.
Jin. Jin. Ahin. Jin. Ahin. Ahin. Jin. Ahin. Ahin. Aku di sini. Dewa, kamu baik-baik saja? Kenapa aku di sini? Kamu jatuh ke lautan penderitaan, ya? Xiu Yan menyelamatkanmu. Sudah cukup masalahmu? Kamu telah mengacaukan dunia peri dan iblis dan dunia manusia. Bahkan dunia bawahku telah digeledah oleh kekuatan Dewa MU. Lebih baik kamu menyerah. Aku telah mencetak jiwaku pada Ahin. Aku bisa merasakannya. Itu semua adalah ilusimu. Kamu merasa bersalah padanya. Karena itu, kamu pikir dia masih punya kesempatan hidup. Kolam mengatasi bencana. Aku belum mencari kolam mengatasi bencana. Setelah jiwa mereka tercerai-berai, bagaimana mungkin seseorang masuk ke kolam mengatasi bencana? Cukup. Lihat baik-baik daftar bencana ini. Apakah sosoknya ada di sana? Semua orang bilang dia adalah bencana MU. Bukankah kamu bencananya juga? Kamu dan dia seharusnya saling menghabiskan. CAPI Sinua orang lain memaksa dia untuk mengalah padamu. Hidupnya singkat, tapi dia jauh lebih jujur dan lurus.
Dibandingkan banyak dari klaim dewa dan peri kalian, dia mencintai dengan terbuka dan jujur. Dia pergi dengan terbuka dan jujur. Jika dia tidak bertemu denganmu, dia tidak akan menderita seperti ini. Ketika dia masih hidup, kamu tidak menghargainya. Sekarang dia sudah tiada. Apa gunanya berpura-pura ini? Aku pikir, bahkan jika dia sekarang hanya debu, dia akan lebih bahagia daripada berada di sisimu. Jika kamu benar-benar ingin ketenangan pikiran, kamu sebaiknya fokus mencari setan itu. Itu jauh lebih berguna daripada kidamu sekarang. Yang ingin hidup atau mati. Kalau tidak, aku pikir kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Setan. Aku akan sendiri menemukan mereka. Tapi Ahin, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Ahin masih di sini. Aku bisa merasakannya. Jika butuh 10 tahun dan aku tidak bisa menemukannya, maka aku akan mencari 100 tahun. Jika 100 tahun berlalu dan dia tidak, aku akan mencari 1000 tahun. Jika 1000 tahun tidak cukup, aku akan mencari 10.000 tahun jika harus. Berapapun lama aku hidup, sebanyak itu aku akan mencarinya. Kita akan bertemu pada akhirnya. Setelah 1000 tahun, menggunakan api kekacauan primal, kamu menyempurnakan pecahan cermin inspeksi menjadi mutiara awan ini. Mutiara awan ini bisa melacak masa lalu. Sekarang, ini akan segera terbentuk. Hari mutiara awan disempurnakan. Adalah saat kebenaran akan terungkap. Tuan Dewa Muda. Dalam beberapa hari terakhir ini, apakah ada kabar dari dunia iblis dan bulan ungu? Selama 1000 tahun, Tuan Dewa Muda menolak untuk kembali ke alam dewa, mencari Ahin di satu sisi, dan diam-diam menyelidiki keberadaan bulan ungu dan para iblis di sisi lain. Tapi selama 1000 tahun tidak ada kabar. Mengapa Tuan Dewa Muda harus melanjutkan pencarian ini? Mereka pasti akan membuat kesalahan suatu saat. Aku punya kesabaran. ngomong-ngomong? Di mana Ayu? Ayu. Bersenang-senang ya. Tuan Dewa Muda terlalu memanjakan binatang kecil ini. Tidak apa-apa. Biarkan dia membuat keributan. Ahin. Ayu sudah menetas. Jika kamu melihat pemandangan ini, kamu pasti sangat senang. Cetak jiwa. Ahin. Siuyan. Aku merasakannya lagi. Cetak jiwa Ahin. Itu semua hanya hayalan Tuan Dewa. Sama sekali tidak salah. 1000 tahun ini. Setiap kali aku merasakan cetak jiwa Ahin, itu selalu ada di dunia bawah. Katakan padaku. Di mana tepatnya dia? Semua yang perlu dikatakan, Siu Yan sudah mengatakannya 1000 tahun yang lalu. Bahkan jika Tuan Dewa datang ke sini setiap hari, Siu Yan hanya bisa mengatakan ini. Tuan Dewa boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Apa ini?
Ini sebenarnya adalah bagian dari esensi abadi Ahyin. Aku tidak menyangka di bawah pedang roh primal, sebuah binatang kecil pengembun air tidak akan berubah menjadi debu. Sepertinya, itu adalah cap jiwa Yuan Qiang, melindungi Ahyin. Lalu, bisakah Ahyin kembali? Ini adalah dunia bawah. Teratai darah yang mekar, sekali setiap 10.000 tahun. Aku hanya bisa menggunakannya untuk mencoba melindungi esensi abadi Ahyin yang hancur. Dari sekarang, teratai darah terhubung dengan kekuatan jiwa Ahyin. Jika teratai hijab, maka Ahyin hidup. Jika teratai mati, maka Ahyin mati. Teratai hidup, teratai mati. Sekarang semuanya tergantung pada takdirnya. Sekarang teratai darah hanya tinggal satu kelopak. Dan kekuatan jiwa Ahyin sangat lemah. Sehingga sampai pada ujian terakhir ini. Apakah Dewa Peri itu masih belum menemukan orang yang dicarinya? Ya, sudah 1000 tahun. Kurasa dia tidak akan menemukannya. Untuk dengan sengaja menyerangnya dengan tangannya sendiri. Dan setelah itu, mengenakan topeng yang gigih. Semua itu hanya akting, tidak lebih dari sebuah sandiwara. Sekarang, dia hanya punya satu kesempatan terakhir. Apa? Jika dalam ujian terakhirnya, dia tidak memulihkan kekuatan jiwanya, apa yang akan terjadi? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi bertanya pada Xiu Yan sendiri untuk memperjelas. Jangan pergi. Aku akan memberitahumu. Jika kali terakhir ini tidak berhasil, Ahyin akan benar-benar musnah. Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah melewati ujiannya? Dia sudah di jembatan selama ini, hanya menunggu untuk melakukan perjalanan terakhir. Ahyin, Mengapa Dewa Peri tahu nama saya? apakah kamu tidak ingat saya? Tidak masalah. Entah kamu tidak ingat saya. Atau masih marah padaku. Asalkan kamu di sini. Kita bisa pelan-pelan. Tapi kekuatan jiwamu tidak stabil sekarang. Aku perlu membawamu kembali ke istana surgawi dulu untuk memulihkan diri di kolam Xuan, lalu membawamu kembali ke dunia bawah. Aku tidak akan pergi. Mengapa aku harus pergi ke istana surgawi bersamamu? Aku tidak mengenalmu. Mengapa aku harus menerima kebaikan seperti ini darimu? Ahyin. Yang lalu adalah kesalahanku. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu? Mungkinkah? Siapa Dewa Peri ini?
Dia terlihat cukup terhormat. Tapi mengapa dia terlihat begitu sedih? Aku tahu. Tampaknya 1000 tahun yang lalu, seorang Dewi Peri yang dia cintai jatuh cinta pada Raja Rubah dari klan Iblis. Dewi Peri itu membantu Raja Rubah menghancurkan gunung spiritual kerajaan Peri. Minai Bobkin Perang Besar Anthera, Peri dan dia sendiri menyerang Dewi yang dia cintai, menghancurkan inti keabadiannya dengan senjata ajaibnya di depan pasukan. Jadi, dia datang ke sini untuk melihat apakah dia bisa menemukan setidaknya jejak sisa inti Dewi itu. Inti keabadiannya telah hancur dan dia masih tidak bisa melepaskannya. Dia benar-benar kejam. Aku adalah Dewi Peri yang mereka sebutkan, yang dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Dewi itu sudah mati. Aku bukan dia. Aku adalah Ahin dari dunia bawah. Jadi kamu tidak perlu memperbaiki kesalahan padaku. Dan aku tidak akan menerima kebaikan yang tidak ada hubungannya denganku. Ahin, ini adalah cobaan terakhirmu. Dengan kekuatan jiwamu sekarang, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa melewatinya. Dengarkan aku. Kembali ke Kolam Xuan untuk memulihkan diri, oke? Lepaskan. Tunggu. Ahin, tunggu. Tunggu aku menemukanmu nasib yang lebih baik. Tidak perlu repot lagi. Setiap kali itu yang terbaik dari sejuta nasib. Tapi bukankah selalu seperti ini? Ahin. Aku akan membawamu kembali ke alam iblis. Alam iblis memiliki begitu banyak harta. Pasti bisa membantu memelihara kekuatan jiwamu. Kalian semua membantuku seperti ini. Karena kalian melihatku sebagai peri wanita itu kan? Ahin, apakah kamu lupa? Ternyata selama ribuan tahun ini, aku telah hidup di bawah bayang-bayang dari peri wanita itu. Hidup dalam kehidupan yang diatur oleh orang lain. Tapi peri wanita yang kamu katakan, aku tidak lagi memiliki pengetahuan tentangnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat masa lalu. Tapi siapapun kamu nanti, aku tetap teman baikmu Ahjiu. Ahin. Ikutlah kembali ke alam iblis bersamaku. Tidak perlu. Karena aku bukan lagi dia. Maka hubunganku dengan kalian semua telah berakhir. Cobaan terakhir ini, baik atau buruk, aku ingin memutuskan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Ahin. Ahin. Di mana Ahin? Mengapa aku kembali sendirian? Ini buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan jiwa Ahin terlalu lemah. Cobaan ini bahkan belum dimulai. Dan dia sudah tidak bisa bertahan. Aku akan menyelamatkannya. Sia-sia saja. Bahkan kekuatan ilahi pun tak bisa menyuburkan Ahin. Guru, tolong hentikan. Jika ini terus berlanjut, kau akan menghabiskan semua kekuatan ilahimu akan bercerai-berai. Ahin. Guru, bunga teratai darah ini sudah tak punya sisa kehidupan. Tolong menyerahlah.
Jika kekuatan ilahi tak bisa menyelamatkannya, maka aku akan menggunakan esensi ilahiku untuk menyelamatkannya. Tidak guru. Jika kau berkorban, esensimu, nyawamu akan terancam guru. Guru. Kematian Ahin adalah kesalahanku. Jika aku tak bisa membangkitkannya kembali, wajah apa yang kumiliki untuk terus hidup di dunia ini? Guru. Ahin. Bisakah kau masih merasa tanda jiwa Ahin? Ahin. Sudah tak ada di sini. Guru. Kami menyambut kembalinya Tuan Phoenix kecil dari Nirwana. Melapor kepada Tuan Phoenix kecil, Dewa Yuan Qi telah tiba di Pulau Wutong kami. Saat ini sedang bertemu dengan Kaisar Langit. Sang Dewa pasti datang untuk membahas detail pernikahan. Dia baru saja mengirim surat lamaran dan sudah buru-buru datang. Dewa Yuan Qi ini agak terlalu bersemangat. Sang Dewa begitu tampan dan mulia, dan begitu setia kepada Tuan Phoenix kecil kami. Para bidadari lain di alam peri pastinya sedang menangis-nangis sekarang. Apa gunanya tampan? Orang yang berhati dingin seperti itu, aku Fengyin bahkan tak akan meliriknya. Berhati dingin. Dia memiliki darah yang kacau, dan seharusnya memperlakukan tiga alam dengan pandangan yang sama. Bagaimana mungkin dia memiliki perasaan ekstra diberikan padaku? Bahkan jika dia mencintaiku, itu tidak akan berbeda dengan mencintai kucing atau anjing liar di jalan. Apa? Kamu ingin memutuskan pertunangan? Bibi, aku bahkan belum pernah bertemu dengan Fengyin secara layak. Apalagi memiliki perasaan cinta. Selain itu, aku punya urusan lain yang harus diurus. Kamu selalu menjadi anak yang menghargai kesetiaan dan keadilan, dan mengutamakan kebencian mendalam dari sekte kita. Aku mengerti. Tetapi, mari kita pisahkan masalahnya. Kamu membatalkan pertunangan dengan Wutong Isanku. Ini adalah pukulan besar bagi masa depan Phoenix Sovereignku. Di masa depan, ini pasti akan menjadi alasan bagi semua peri untuk mengejeknya. Jika kamu tidak menunjukkan sedikit keikhlasan, aku sebagai gurunya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan menyerahkannya pada Bibi untuk memutuskan. Yuan Qi tidak berani melanggar. Ini yang akan kita lakukan. Pembatalan pertunangan akan diumumkan oleh Wutong Islanku. Dengan begitu, harga diri Fengyin tidak akan terlalu terganggu. Selain itu, kamu harus merendahkan diri dan melayani di samping Fengyin sebagai pelayan pribadi selama sebulan untuk membiarkannya mendinginkan kepala. Jika kamu bisa melakukan dua hal ini,
Aku akan setuju dengan pembatalan itu. Baiklah. Kita akan melakukan seperti yang Bibi perintahkan. Pasti tidak akan menikah. Jadi Feng Yi benar-benar mengatakan itu, ya? Itu adalah kata-kata langsung dari Little Phoenix Lord. Kalau begitu, baiklah, atur seperti yang telah kuperintahkan, ya? Sang guru setuju dengan mudah. Lalu, apa yang dikatakan oleh dewa itu? Jika Tuan Phoenix kecil mengetahui bahwa seorang pria yang ia pandang rendah tak berperasaan, Allah yang pertama kali membatalkan pertunangan, betapa memalukannya itu. Dewa Yuan Qi, penuh dengan penyesalan, memohon kepada Kaisar Langit saat ini. Nanti, setelah mendengar dari para tetua klan tentang masa lalu antara Putri Huashu dan Ahin, merasa kehilangan muka, meskipun dengan enggan. Akhirnya dia setuju untuk pembatalan itu. Reaksinya, benarkah seperti yang kau gambarkan? Persis seperti itu. Dewa, Kaisar Feng Yuan telah memerintahkan agar kau diperlakukan sama seperti murid lainnya. Tidak ada perlakuan khusus yang diizinkan. Tapi, semua posisi lain sudah terisi. Jadi Dewa, tolong urus menyapu halaman. Aku akan mengikuti pengaturan dari sesepuh Feng Huan. Tunggu. Mengapa bunga-bunga ini diganti? Yang kuperintahkan sebelumnya adalah Golden Phoenix Dragon Bolt dan Phoenix Style Cloud Crown. Bagaimana bisa varietas yang membosankan ini cocok dengan keagungan Tuan Phoenix kecil kita? Tidak masalah Feng Huan. Dari yang cerah dan mencolok sebelumnya, aku sudah bosan. Sekarang yang elegan ini, aku sebenarnya suka. Biarkan saja. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Feng Ning, siapa yang bertanggung jawab untuk membeli bunga-bunga ini kali ini? Dewa Yuan Qi yang menyuruh membelinya. Dewa, aku sudah berpikir, pekerjaan di halaman ini tidak begitu cocok untukmu. Kebetulan, dapur sedang tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kenapa tidak pindah ke dapur saja? Baiklah. Aku akan mengikuti arahan sesepuh Feng Huan. Dewa. Tuanku Phoenix Castle. Tidak menyukai 8 hidangan lezat dari alam peri. Malahan dia lebih suka makanan sederhana dari dunia manusia. Beberapa camilan biasa. Kemampuan memasakku tidak berguna di sini. Malahan aku harus mempelajari resep-resep dunia manusia setiap hari. Yang mulia, ini kue-kue yang baru dibuat. Dari mana asal kue-kue ini? Si Koki yang membuatnya. Koki.
Tuanku Phoenix kecil. Mengapa kamu membuat hidangan manusia? Lapor kepada Tuanku Phoenix kecil. Seorang pekerja baru. Mengajarkanku. Di sana. Tuanku Phoenix kecil. Hobi dewa. Sangat unik. Tuanku Phoenix kecil mengenaliku. Pada hari kelahiranku kembali 1000 tahun yang lalu, esensi keabadianku benar-benar tercerai-berai. Tidak ada yang bisa melupakan itu. 1000 tahun yang lalu, memang kecerobohanku. Yuan Qi datang. Dengan tulus meminta maaf. Dewa. Aku menerima gesturmu. Terima kasih. Urusan istana Purepon sangat sibuk. Dewa, sebaiknya kamu kembali lebih awal. Tuanku Phoenix kecil. Aku berjanji pada Bibi Feng Yuan di Pulau Wutong untuk menjadi pekerja serabutan selama sebulan untuk menebus pembatalan pertunangan yang tidak beralasan dengan istana kolam murni. Pembatalan pertunangan yang tidak beralasan. Kue yang dibuat oleh dewa benar-benar tidak sesuai dengan seleraku, dan taman yang kamu rawat semakin tidak menyenangkan semakin aku melihatnya. Mengapa aku harus menderita karena kesalahan dewa? Aku akan merenungkan hal-hal ini dan berusaha untuk menjadi lebih Tidak baik. perlu. Kembalilah ke istana kolam murnimu. Tapi aku sudah berjanji. Bibi Feng Yuan. Aku harus melakukan apa yang aku katakan. Memang seorang dewa hanya peduli pada integritasmu sendiri, sama sekali tidak mempedulikan perasaan orang lain. Masih sama saja. Baiklah. Tinggallah di sini. Dan jangan muncul di hadapanku. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Ling Feng. Bagaimana dia bisa menyelinap ke sini? Setiap hari pada waktu ini, Feng Yin berlatih pernapasan di bawah pohon kuno. Jangan ganggu dia. Maaf. Aku hanya sedang berjalan-jalan, menikmati pemandangan. Aku tidak sengaja memasuki tempat ini, mengganggu latihan Sang Nona. Ini adalah ketidaksopananku. Kuharap Sang Nona memaafkanku. Penampilan Sang Nona benar-benar meninggalkan kilau yang tak terlupakan. Mengalahkan matahari pagi. Kenapa aku belum pernah melihat Sang Nona sebelumnya? Kalau tidak, aku tidak akan pernah lupa setelah melihat. Mungkinkah Sang Nona adalah penguasa Phoenix kecil baru dari Pulau Wutong, Nona Feng Yin? Aku dengar, Nona Feng Yin tidak pernah bertemu orang luar. Tidak terduga, kita bertemu di sini dalam suasana seperti ini. Harus kukatakan, ini adalah takdir untuk kita berdua. Tidak tahu malu. Apa yang kau katakan? Talisman petir api. Cepat lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bisa. Bagaimana mungkin Feng Yin talisman petir apiku? Sangat pengecut dan lemah. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menabrakku di sini? Tempat ini adalah tempat pohon leluhur Pulau Wutong berada. Kami tidak menyambut orang luar. Bicaralah. Siapa yang membiarkanmu masuk? Yang Mulia, tenangkan amarahmu. Aku tidak bermaksud buruk. Hanya saja, kekaguman pada Yang Mulia yang membuat Phoenix Sound memenuhi permintaanku. Aku ingin bertemu denganmu. Kekaguman padaku. Kau bahkan tidak mengenalku. Dari mana datangnya kekaguman ini? Kau pasti berpikir mengucapkan beberapa pujian yang dibuat-buat akan memicu rasa ingin tahuku dan membuatku senang.
Sama seperti 1000 tahun yang lalu, wajah yang sangat besar. Ketika aku turun ke dunia 1000 tahun yang lalu, itu juga di sini di Pulau Wutong. Kau menginginkan apa yang belum kau dapatkan. Perkataan tidak hormat tentang dewa sejati. Bahkan sekarang aku ingat dengan jelas. Dulu aku memberimu pelajaran, berharap kau akan belajar. Tapi 1000 tahun kemudian, perilaku memalukan yang kau tunjukkan pada ayahmu tidak berubah sama sekali. Kau. Dulu. Yang membela Gujin. Bukan Putri Huashu. Itu kau. Bagus kau tahu. Sekarang cepat pergi dari sini. Dan ada tamu. Waktu itu di Pulau Wutong. Yang membantuku apakah itu kau? Sebelum turun ke dunia, bisakah kamu sudah berubah? Aku selalu berpikir. Tuanku ilahi tidak perlu memberitahuku. Ini tidak penting bagiku. 1000 tahun yang lalu aku juga melihat Ling Feng mengintimidasi yang lemah. Siapapun itu, aku pasti akan membantu. Hal kecil seperti ini tidak perlu disebut-sebut terus. Justru tuanku ilahi kamu, setelah melakukan pekerjaan sampingan sebaiknya kembali ke MU. Kita berdua akan tenang. Guru. Tampaknya Phoenix Lord kecil ini benar-benar tidak menyukaimu. Hari ini baru aku tahu. Orang yang membantuku saat itu bukanlah Putri Huashu sama sekali, tapi Feng Yin. Putri Huashu telah membohongiku. Selama 1000 tahun, Feng Yin. Bahkan penyelamatku pun aku salah mengenali. Tentu saja dia akan membenciku. Baru saja Thunder Fire Talisman yang dia gunakan. Thunder Fire Talisman. Apakah ada masalah dengannya? Bukankah itu sama dengan yang kamu gambar? Justru karena itu sama dengan yang aku gambar. 1000 tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang aku buat untuk kemudahan. Aku hanya mengejarkannya pada Ahin. Cara Thunder Fire Talisman digambar tadi. Senior Wu Gui. Kenapa kamu? Tuanku ilahi. Kata-kata yang akan kamu ucapkan, Feng Yin sudah menjelaskannya dengan jelas. Pergi. Senior segera. Karena tidak mudah datang ke Pulau Wutong, mari kita mengobrol dengan baik. Silakan. Phoenix Lord muda ini, kapan kamu berkenalan dengan Senior Wu Gui? Perasaan mendalam saat itu. Bagaimana bisa dilupakan begitu saja? Tidak mau mengakuinya. Karena itu, kamu ingin dia menjauh darimu. Senior. Perasaan mendalam apa? Sang dewa juga memutuskan begitu saja, melupakan begitu saja. Sekarang aku adalah sang Phoenix Lord yang agung. Sifatku tidak bisa lebih buruk darinya di dunia ini. Siapa yang benar-benar jatuh cinta? Siapa yang mengecewakan siapa? Aku tidak ingin terlibat sedikit pun. Katakan apapun yang kau mau. Aku juga harus pergi. Seluruh dunia yang dirindukan Feng Qi, berbagai keajaiban dan harta karun, aku ingin melihatnya untuknya. Kuharap saat aku kembali nanti, kau sudah benar-benar melepaskannya. Sup manis hari ini agak terlalu manis. Sebelumnya, selalu dibawa oleh Yang Mulia. Dibuat oleh pelayan itu. Dia sudah pergi. Kami masih mencoba mencari tahu preferensi Yang Mulia. Aku akan kembali ke dapur dan membuatnya lagi. Tidak perlu. Aku bisa meminumnya seperti ini. Ya, Benar. Aku mungkin akan tidur lebih malam nanti. Masih banyak dokumen sekte peri yang belum kubaca. Bantu ganti dengan dupa yang menyegarkan. dupa yang disukai Tuan Muda. Juga disiapkan oleh pelayan yang sudah pergi itu. Kami khawatir tidak bisa menandinginya.
mencari cara untuk membantumu memperpanjang umurmu. Tetap semangat. Jika kau melihat bintang jatuh dan membuat permintaan, semua keinginanmu akan terkabul. Maka ku harap besok di rumah judi kita bisa dapatkan hadiahnya. Ambil lambang klan. Ahyu. Menurut catatan, air dari danau Xuanhu ini akan memelihara kekuatan spiritualmu. Kamu akan segera dipelihara. Dari hari ini, jangan ikut campur dalam perselisihan antara dunia peri dan iblis. Tetap tenang di istana Pure Pond. Dewa, aku mohon. Hukuman sudah ditetapkan, tidak ada diskusi lagi. Aku mohon. Jangan. Pelit. Siapa kamu? Siapa kamu, peri kecil dari mana? Aku adalah tuan di sini. Tuan. Kakak, mau makan buah es? Kakak, tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Mengapa tempat ini? Kamu adalah binatang pengumpul air. Kakak Yuan Qi. Ahyu, Kakak Yuan Qi. apa yang terjadi? Phoenix, apa yang membawamu ke Gunung Condensing Cloud? Dia adalah Ahyu. Dia adalah binatang pengumpul air itu. 1000 tahun lalu Gunung Condensing Cloud hancur. Danau Xuanhu sudah lama hilang. Mengapa telur binatang pengumpul air bisa berubah menjadi manusia? Phoenix, kamu baru saja tiba di dunia peri. Mengapa kamu mengenal Ahyu? Aku tidak mengenalnya. Hanya penasaran. Mengapa ada energi iblis di sini? Sepertinya ini bukan pertama kalinya, kan? Benar, tapi itu bukan iblis. Itu adalah peri yang menyamar sebagai iblis. Jadi masih akan ada banyak jejak yang tertinggal. Seperti yang diharapkan, jejak energi peri yang tertinggal. Terganggu oleh racun iblis, tidak bisa tahu dari gerbang peri mana asalnya. Aku ingat Fu Chen memiliki pelacak peningkat kekuatan. Aku bisa pergi mencarinya. Biarkan dia memeriksa dengan jelas. Pedang Fu Chen. Benar. Mengapa Phoenix juga tahu begitu banyak tentang senjata dari balai persenjataan? Sebelumnya ketika aku punya waktu luang, tentu saja aku membaca beberapa kitab suci. Aku punya takdir dengan binatang pengembun air ini. Maukah kamu mengunjungi Pulau Wutongku? Tentu. Aku juga sangat menyukai kakak. Kakak Yuan Qi, tolong lepaskan aku. Kakak baru saja menyelamatkanku. Bolehkah? Bolehkah?
Guru, kamu benar-benar aneh seperti ini. Seorang dewa yang perkasa, menyelinap dan mengintip. Kamu bilang, setelah dia pergi ke istana surgawi, dia langsung pergi ke balai persenjataan tanpa berputar-putar. Terlalu familiar. Labu. Di mana Fu Chen? Mengapa dewa juga diam-diam mengikuti? Karena aku ingin memastikan. Aku ingin tahu. Mengapa Phoenix kecil sangat familiar dengan segala sesuatu di istana surgawi? Apa yang dewa pikirkan? Tampaknya sejak aku menggunakan talisman api petir buatanmu yang unik, kamu punya banyak pertanyaan untukku. Ya. Karena aku tidak bisa memikirkan. Aku tidak bisa memikirkan siapapun selain dia. Yang akan menggambar talisman api petir seperti itu. Yang akan begitu peduli pada binatang pengembun air. Pengetahuanmu tentang senjata di balai persenjataan mengesankan. Orang yang kamu maksud mungkin bukan yang dari rumor, binatang pengembun air yang telah diridupkan oleh dewa selama ribuan tahun. Jadi kamu menggunakan aku untuk mengingat seorang teman lama. Tidakkah kamu pikir itu cukup menyinggung bagiku? Maka izinkan aku mengatakannya sekali lagi kepada dewa. Sebelum aku turun ke dunia fana, menjelajahi seluruh wilayah peri, mengenalinya. Tidaklah aneh. Aku tidak tertarik menjadi alat bagi dewa untuk bernostalgia. Aku ingatkan kamu, sejak binatang pengembun air telah meninggal. Apakah kamu merasa bersalah atau menyesal? Itu berarti tidak ada artinya lagi baginya. Kamu sebaiknya menghentikan ini. Tidak ada gunanya berpegang teguh. Aku tidak menyangka burung Phoenix kecil ini cukup sesuai seleraku saat memarahi. Karena itu sesuai seleramu, Dewa Fu Chen. Mungkin kamu bisa membantuku. Kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan situasi. Jangan pernah memikirkannya. Mengapa aku harus membantumu? Di kehidupan ini, aku hanya mempercayai satu orang, dan hanya menghormati satu orang. Dan itu adalah binatang pengembun air, Ah Yin. Sayangnya dia tidak ada lagi. Dia Caibana oleh dewamu. Dewa Fu Chen. Masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku yang membutuhkan bantuanmu. Jika kamu bersedia membantuku, kamu bisa menyebutkan syaratmu. Apakah kamu masih suka hadiah sambutan ini? Wine yang bagus. Hadiah dari Pulau Wutong. Benar-benar luar biasa. Kalau begitu dalam hal ini, kami. Tidak. Kamu juga tidak akan melakukannya. Kenapa bukan aku? Aku pernah dengar. Kalau kalian berdua sudah bertunangan, jika aku membantumu, aku akan merasa terkutuk. Fu Chen Divine Lord, Anda tidak terlalu tahu. Aku tidak punya hubungan dengannya. Aku sudah menolak lamarannya. Benar itu benar. Bagus sekali. Kamu si Phoenix kecil. Cukup menarik. Tapi ini membuatku dalam posisi sulit. Begini saja. Aku akan memberimu kesempatan. Lawan aku. Jika kamu menang terserah kamu. Jika aku menang, kamu harus mengakuiku sebagai majikanmu. Tapi jika kamu menang, aku akan mengakuimu sebagai majikanku. Masalahnya adalah, kamu harus bisa menang.
Aku sudah menang. Adil adalah adil. Aku kalah. Kamu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Adil adalah adil. Dari sekarang, Phoenix kecil adalah majikanku. Atas perintahmu. Ini adalah sutra kristal 5 warna dari klan Phoenixku. Tapi sutra kristal 5 warna selalu disimpan oleh Feng Ming. Feng Ming. Dia pernah berkata sebelumnya, ada yang ingin mengutak-atik menara penekan jiwa, hancurkan tubuh fisikku. Tapi menara penindasan jiwa juga ada di tangannya. Kalau begitu, ini benar-benar menarik. Sepengetahuanku, setiap anggota klan Phoenix yang memiliki kualifikasi sebagai Superior Lord bisa mengoperasikan senjata ajaib ini. Apakah ini benar-benar Feng Ming atau bukan? Kita mungkin harus menunggu Fu Chen untuk melacak dan kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya. Orang yang menyerang Ah Yu sebelumnya, aku melukai lengannya. Selama Fu Chen bisa melacak orang ini, penelitian akan mengungkap semuanya.